Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bertemu kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Bu Resti selalu berharap kalian selalu semangat dan selalu siap untuk belajar. Anak-anak, tidak terasa besok kalian akan menghadapi penilaian akhir semester Gasal. Nah, sekarang Bu Resti akan melanjutkan pembahasan latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 6 pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Pengamalan sila ketiga Pancasila adalah A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Menghormati hak-hak orang lain dan toleransi kepada agama lain. Atau D. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Anak-anak, untuk pilihan jawaban B, C, dan D merupakan pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Lanjut pada soal nomor 2. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan, dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Penjelasan di atas merupakan makna dari A. Persatuan dan kesatuan, B. Kebangsaan, C. Kewarganegaraan, atau D. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang mana ya kira-kira jawabannya? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu persatuan dan kesatuan. Soal nomor 3. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, B. Pengakuan kepada dunia luar, C. Menaikkan martabat bangsa, atau D. Persatuan rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu Persatuan Rakyat Indonesia. Soal nomor 4. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK disebut A. Kalimat efektif, B. Kalimat pasif, C. Kalimat aktif, atau D. Kalimat deduktif. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif ini biasanya mengandung gagasan dari penulis yang terdiri atas unsur S, P, O, dan K, yaitu ada subjeknya atau orang, kemudian predikat yaitu kata kerja yang digunakan, kemudian objek yang dikenai perbuatan, dan keterangan, baik keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 5.
Bacalah teks berikut ini dengan judul Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI yaitu Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah peristiwa apakah yang terjadi? A. Kebakaran, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran, atau D. Kebakaran gudang amunisi. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Bandung Lautan Api. Sudah jelas ya anak-anak, terdapat dalam judul dari bacaan tersebut. Soal nomor 6. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kecuali A. Kesepadanan struktur, B. Kelogisan bahasa, C. Pemborosan kata, atau D. Kecermatan dalam pemilihan kata. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pemborosan kata. Anak-anak, judulnya saja kalimat efektif. Jadi yang bukan termasuk ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pemborosan kata. Nah, seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 7. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, merupakan jenis tumbuhan A. Hygrofit, B. Xerophyt, C. Hydrophyt, atau D. Mimikry. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu Hydrophyt. Hydrophyt memiliki ciri yaitu ditekankan pada tumbuhan yang bisa bertahan hidup di air. Hydro artinya adalah air. Begitu ya. Sekarang untuk pilihan jawaban A yaitu hygrofit. Hygro berasal atau berarti basah ataupun lembab. Jadi, tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang mampu bertahan hidup atau menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Nah, ciri-cirinya adalah daunnya tipis dan lebar. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kemudian, untuk pilihan jawaban B yaitu xerophyt. Xero berarti kering, jadi tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang dapat hidup atau menyesuaikan diri pada daerah yang kering. Ciri-cirinya adalah lapisan permukaan tubuh atau daunnya dilapisi oleh lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Kemudian daunnya biasanya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Akarnya juga sangat panjang yang berfungsi untuk mencari air dari dalam. Nah, contoh tumbuhan dari xerophyt ini adalah kaktus, pohon kurma, dan sansevieria. Kemudian untuk mimikry adalah penyesuaian tumbuhan, maksud Bu Resti penyesuaian hewan saat sedang beradaptasi dengan cara merubah tubuhnya sesuai dengan tempat yang dia pijak.
Misalnya adalah bunglon. Bunglon akan berubah warna tubuh sesuai dengan tempat yang ia pijaki. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 8. Fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah A. Membawa oksigen ke daun, B. Membawa oksigen ke batang dan akar, C. Membawa oksigen ke batang, atau D. Membawa oksigen ke bunga. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu membawa oksigen ke batang dan ke akar. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 9. Hewan yang membersihkan lumut di kolam ikan serta membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air adalah A. Bekicot, B. Keong, C. Lintah, atau D. Kerang. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu keong. Soal nomor 10. Kulit hewan yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket adalah A. Kelinci, B. Kucing, C. Ular, atau D. Domba. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu domba. Anak-anak, kulit domba saat kita ubah maupun kita manfaatkan dalam pembuatan jaket akan membuat tubuh terasa hangat. Kemudian kalau kulit ular biasanya kita manfaatkan untuk membuat tas, kemudian sepatu maupun dompet. Kalau kulit kucing jangan ya anak-anak. Untuk pilihan jawaban A yaitu kelinci, biasanya kita hanya memanfaatkan kelinci sebagai sumber bahan pangan, yaitu seperti sate kelinci. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 11. Perhatikan provinsi berikut ini. 1. Jambi, 2. Riau, 3. Gorontalo, 4. Bengkulu, 5. Lampung. Provinsi yang ada di Pulau Sumatera ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, 3, dan 5, C. 1, 2, 4, dan 5, atau D. 1, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 1, 2, 4, dan 5. Karena pilihan jawaban C, yaitu 1, 2, 4, dan 5, memang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut terletak di Pulau Sumatera. Sedangkan untuk nomor 3 yaitu Gorontalo merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi. Soal nomor 12. Di wilayah Indonesia terdapat banyak gunung api yang masih aktif. Salah satu contoh gunung api aktif di Indonesia yaitu Gunung Merapi. Gunung tersebut terletak di wilayah provinsi A. DKI Jakarta dan Banten, B. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, C. Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau D. Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Bahkan sekarang ini pun gunung berapi sudah menunjukkan gejala-gejala akan meletus. Nah, jadi kita harus siap dan sedia saat terjadi letusan Gunung Merapi yang akan membawa dampak di daerah-daerah sekitar Gunung Merapi tersebut. Soal nomor 13. Tarian yang polanya tidak berubah adalah A. Tari pisau, B. Tarian atak tabot, C. Tarian perang, atau D. Tari saman. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu tari saman. Tari saman ini berasal dari daerah Aceh.
Soal nomor 14. Tono, Andi, dan Edo sedang berlatih menari tarian khas daerah. Pada saat menari, mereka membentuk formasi berbaris lurus dari depan ke belakang. Pola lantai yang digunakan dalam tarian tersebut adalah A. Vertikal, B. Horizontal, C. Diagonal, atau D. Melengkung. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu vertikal. Kalau horizontal merupakan tarian berbaris lurus dari samping kanan ke samping kiri ataupun sebaliknya atau bersifat menyamping. Kemudian kalau diagonal yaitu berbaris lurus yang miring. Kemudian kalau melengkung jelas ya anak-anak berbentuk sebuah lengkungan seperti itu. Soal nomor 15. Pola lantai pada tari berkelompok harus dilakukan dengan A. Bebas, B. Memperhatikan kostum penari, C. Memperhatikan jumlah penari, atau D. Dibatasi 3 macam saja. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu memperhatikan jumlah penari. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan untuk kalian hari ini. Hari ini kita telah membahas latihan soal pada tema 2 untuk kelas 6. Semoga materi yang Bu Resti sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan gambaran tentang penilaian akhir semester Gasal di tema 2 ini. Anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar dan mempersiapkan diri dalam penilaian akhir semester Gasal ini sehingga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.